Cerita ini mengisahkan pasangan suami istri di Mojokerto. Awalnya mereka terlihat bahagia, hidup sederhana, dan jarang menimbulkan masalah. Namun, sejak sang suami mencari pesugihan demi memperkaya diri, rumah tangga itu berubah drastis. Istrinya sering diganggu makhluk gaib, suasana rumah jadi angker, hingga akhirnya terjadi sebuah tragedi mengerikan. Sang istri ditemukan tewas mengenaskan, tubuhnya dimutilasi, dan potongan tubuhnya disebar di beberapa tempat yang lebih menyeramkan. Setelah kematiannya, arwah sang istri tidak tenang. Banyak warga sekitar yang diganggu, mendengar suara tangisan di malam hari, bahkan melihat potongan tubuh berjalan sendiri. Misteri siapa dalang di balik mutilasi ini pun perlahan terungkap. Namun justru membuka tabir yang lebih gelap tentang pesugihan dan perjanjian berdarah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di sebuah desa kecil di Mojokerto, Jawa Timur, hiduplah sepasang suami istri bernama Surya dan Ratna. Dari luar, kehidupan mereka terlihat biasa saja. Surya bekerja sebagai tukang kayu, sementara Ratna berjualan sayur di pasar dekat rumah. Rumah mereka sederhana, berdinding tembok setengah papan, dengan halaman kecil yang ditumbuhi pohon mangga dan rumpun bambu di belakang. Warga sekitar mengenal Ratna sebagai sosok istri yang baik, ramah, dan rajin membantu tetangga. Kalau ada hajatan, Ratna selalu ikut rewang, entah masak atau sekadar bantu beres-beres. Berbeda dengan Surya yang dikenal agak pendiam dan kadang temperamental. Meski begitu, orang-orang jarang melihat mereka bertengkar. Dari luar, rumah tangga mereka tampak adem ayem. Namun, siapa sangka, di balik itu semua, ada rahasia besar yang kelak membawa malapetaka. Semuanya bermula ketika Surya mulai gelisah dengan kehidupannya. Hasil jadi tukang kayu tidak banyak, sementara Ratna yang jualan sayur pun penghasilannya pas-pasan. Apalagi mereka punya satu anak laki-laki, Ardi, yang baru berusia 7 tahun dan butuh biaya sekolah. Rat, kita nggak bisa terus begini. Hasil kerjaan cuma cukup buat makan. Aku pengen punya rumah bagus, pengen Ardi sekolah tinggi, pengen nggak mikir lagi soal uang, ujar Surya suatu malam. Ratna hanya tersenyum tipis sambil menyiapkan teh hangat. Namanya juga hidup, Mas. Yang penting kita sehat, bisa makan, bisa nyekolahin Ardi meskipun nggak mewah. Rezeki itu nggak usah dipaksa. Namun kata-kata Ratna justru membuat Surya semakin resah. Ia merasa gengsi, apalagi melihat beberapa teman sebayanya yang dulu sama-sama susah, sekarang sudah kaya raya. Ada yang punya toko, ada yang jadi kontraktor, bahkan ada yang beli mobil baru. Suatu malam, Surya nongkrong di warung kopi dekat jalan raya. Di sana ia bertemu dengan seorang pria tua yang wajahnya asing, tidak seperti orang kampung. Tubuhnya kurus, matanya tajam, dan suaranya berat. Orang itu menatap Surya sambil berkata pelan, "Kowe pengen sugih tuh? Kamu pengen kaya, kan?" Surya kaget. "Loh, kok jenengan tahu?" Orang itu hanya tersenyum tipis. "Aku bisa bantu, tapi syaratnya cau kudu wani." "Aku bisa bantu, tapi syaratnya kamu harus berani." Sejak malam itu, pikiran Surya jadi kacau. Kata-kata orang asing itu terus terngiang di telinganya. Ia penasaran, sekaligus takut. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Ratna mulai merasakan hal-hal aneh di rumah. Malam-malam terdengar suara langkah kaki di dapur. Padahal semua orang sudah tidur. Kadang ada suara perempuan menangis lirih dari belakang rumah. Dekat rumpun bambu, Ratna sering terbangun dengan perasaan tidak enak, seperti ada yang mengawasi dari sudut kamar. Bahkan Ardi, anaknya, pernah bilang melihat ibu-ibu rambut panjang duduk di kursi ruang tamu tengah malam. Ratna curiga, jangan-jangan suaminya ada hubungannya dengan semua ini. Apalagi Surya sekarang sering pulang larut malam dengan alasan kerja lembur. Padahal sebenarnya ia jarang dapat proyek, Mas. Kok akhir-akhir ini rumah kita kayak angker ya? Aku sering dengar suara aneh, kata Ratna suatu malam. Surya hanya diam, wajahnya dingin. Udahlah, jangan kebanyakan mikir. Itu cuma perasaanmu aja, jawabnya singkat. Namun tatapan matanya seperti menyimpan sesuatu. Seiring berjalannya waktu, sikap Surya makin berubah. Ia lebih sering murung, gampang marah, bahkan kadang memukul meja kalau sedang kesal. Uang di rumah memang mulai ada lebih banyak, tapi Ratna tidak tahu dari mana asalnya. Surya selalu bilang dari kerja proyek, tapi Ratna tidak pernah lihat ia benar-benar bekerja. Lebih menyeramkan lagi, setiap malam Jumat Kliwon, Surya selalu pergi diam-diam ke belakang rumah, ke arah rumpun bambu. Ratna pernah mengintip dari jendela. Terlihat Surya berdiri di sana sambil membakar kemenyan dan komat kamit membaca sesuatu. Ratna mulai takut, tapi sebagai istri, ia masih mencoba bersabar, berharap suaminya kembali seperti dulu.
Hingga suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, Ratna terbangun karena mendengar suara gaduh dari dapur. Ia memberanikan diri bangun, berjalan pelan dengan lampu minyak kecil di tangan. Saat sampai di pintu dapur, Ratna terperanjat. Ia melihat bayangan hitam besar berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang sampai ke lantai, dan tubuhnya seperti melayang. Bayangan itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah pucat dengan mata melotot dan mulut tersenyum lebar penuh darah. Ratna menjerit sekuat tenaga. Namun anehnya, Surya tiba-tiba muncul dari arah belakang, menarik tangannya. "Diam, jangan teriak-teriak!" bentak Surya. Ratna gemetar, menunjuk ke arah dapur. Tadi ada perempuan, Mas. Serem banget wajahnya." Tapi saat Surya melihat, bayangan itu sudah hilang. Sejak malam itu, Ratna yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasa hidupnya seperti dikurung dalam rumah yang dipenuhi makhluk gaib. Ketakutan itu akan membawa pada akhir yang mengenaskan. Hari-hari setelah kejadian di dapur itu membuat Ratna semakin waspada. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, selalu ada saja suara aneh yang mengusik. Pintu berderit sendiri. Suara langkah kaki berlari di dalam rumah. Bahkan kadang terdengar suara orang tertawa kecil dari arah belakang rumah. Ardi, anak semata wayangnya, juga semakin sering ketakutan. Pernah suatu malam ia terbangun menangis histeris sambil menunjuk ke langit-langit kamar. "Ibu, ada tangan hitam di atas. Panjang banget jarinya." Ratna mencoba menenangkan Ardi, meski dalam hatinya sendiri ketakutan setengah mati. Sementara Surya, bukannya peduli, justru makin sering bersikap dingin. Ia bahkan marah besar ketika Ratna mencoba membicarakan kejadian-kejadian itu. "Ratna, aku bilang jangan mikirin yang aneh-aneh. Kalau terus-terusan begini, kamu bikin rumah ini tambah sial," bentak Surya dengan mata melotot. Ratna hanya bisa terdiam. Ia sadar ada sesuatu yang suaminya sembunyikan. Suatu malam Jumat Kliwon, Ratna memberanikan diri mengintai Surya. Ia pura-pura tidur lebih awal, lalu pelan-pelan bangun ketika mendengar pintu belakang dibuka. Surya terlihat membawa sesuatu, sebuah kantong kain hitam dan botol kecil berisi cairan merah. Dengan langkah hati-hati, Ratna mengikuti dari kejauhan. Surya berjalan menuju rumpun bambu di belakang rumah. Malam itu angin berhembus pelan, suara jangkrik terdengar sayup-sayup. Namun entah kenapa, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ratna berjongkok di balik semak, mengintip. Surya duduk bersila, menyalakan kemenyan, lalu mulai membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra. Ia kemudian menuangkan cairan merah dari botol ke tanah. Bau amis darah langsung tercium tajam, lalu dari balik kegelapan, Ratna melihat sosok hitam tinggi besar muncul di depan suaminya. Wujudnya menyeramkan, tubuh kekar dengan wajah tak jelas. Hanya sepasang mata merah menyala yang terlihat. Janji harus ditepati. "Surya," suara makhluk itu berat, bergema seperti dari dalam gua. "Kamu sudah dapat uang, sudah dapat kerjaan lancar. Sekarang saatnya bayar tumbal." Ratna hampir menjerit mendengar itu, tapi ia buru-buru menutup mulut dengan tangannya sendiri. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Surya menunduk, wajahnya pucat. "Tolong, jangan istri saya, jangan anak saya. Kar yang lain, aku masih butuh waktu." Makhluk itu tertawa, suaranya menggelegar. "Tidak bisa, perjanjian sudah jelas. Nyawa yang paling dekat denganmu harus jadi bayarannya. Dan waktunya sudah dekat, Surya." Ratna menahan tangis. Jadi benar, semua ini gara-gara Surya. Suaminya membuat perjanjian gelap, dan yang jadi taruhannya adalah nyawanya sendiri atau keluarganya. Keesokan harinya, Ratna tidak tahan lagi. Ia menunggu Surya pulang kerja, lalu menegurnya di ruang tamu. "Mas, aku tahu semuanya. Aku lihat sendiri semalam. Kamu sudah bikin perjanjian sama makhluk itu kan? Kenapa, Mas? Kenapa tega ngelakuin hal kayak gitu?" Surya terdiam lama, matanya kosong, lalu ia tertunduk. Aku cuma pengen kita hidup enak, Rat. Aku nggak mau Ardi susah. Aku pengen kamu bahagia. Tapi caranya salah. Aku kebablasan." Ratna menitikkan air mata. "Bahagia apanya, Mas? Sekarang rumah kita kayak neraka. Aku tiap malam ketakutan. Ardi sampai nggak bisa tidur. Kalau tumbalnya harus aku atau anakmu sendiri, apa itu yang kamu sebut bahagia?" Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai dengan wajah penuh penyesalan. Namun di balik itu, ada rasa takut yang besar. Ia tahu kalau melanggar perjanjian, akibatnya bisa lebih buruk. Sejak malam itu, teror semakin nyata. Tidak lagi hanya suara atau bayangan, tapi kini makhluk-makhluk gaib mulai menampakkan wujud mereka. Pernah suatu malam, Ratna sedang menyiapkan air panas di dapur. Tiba-tiba ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Saat menoleh,
ia melihat sosok perempuan dengan tubuh berlumuran darah. Wajahnya hancur seolah-olah dipotong kasar. Tersenyum lebar sambil berbisik, "Giliranmu sebentar lagi." Ratna menjatuhkan panci air panas saking terkejutnya. Ia berlari ke kamar, memeluk Ardi, arat-arat sambil menangis. Anak itu pun ikut ketakutan. "Ibu, aku nggak mau ibu pergi. Jangan biarin mereka ambil ibu," katanya dengan suara bergetar mendengar itu. Hati Ratna semakin hancur. Puncaknya terjadi ketika suatu malam Ratna kembali menegur Surya. "Mas, hentikan semua ini. Aku nggak peduli harta atau apapun. Yang aku pengen cuma keluarga kita selamat. Kalau perlu kita pindah dari rumah ini." Namun Surya, yang saat itu tampak tertekan, malah meledak marah. "Kamu nggak ngerti, Rat. Aku sudah terlalu jauh. Kalau aku berhenti aku yang mati. Kamu pikir aku mau kehilangan kamu dan Ardi? Semua ini demi kalian." Ratna membalas dengan suara keras. "Demi kami, atau demi ambisi kamu sendiri? Aku nggak peduli kalau kita miskin, Mas. Aku cuma nggak mau jadi tumbal." Pertengkaran itu berakhir dengan Ratna mengurung diri di kamar bersama Ardi. Surya duduk di ruang tamu. Wajahnya muram, matanya merah. Malam itu terasa sangat panjang. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Burung gagak tiba-tiba sering hinggap di atap rumah mereka. Padahal di desa itu jarang ada gagak. Bau busuk menyengat sering muncul tanpa sebab, terutama di dalam kamar Ratna. Ratna juga mulai mengalami mimpi buruk berulang. Ia bermimpi tubuhnya dipotong-potong oleh seseorang yang wajahnya tidak terlihat jelas. Ia terbangun dengan keringat dingin dan sering menemukan bekas goresan merah di lengannya. Sementara Surya semakin jarang bicara. Ia lebih banyak melamun, kadang keluar rumah tengah malam tanpa pamit, lalu pulang menjelang subuh dengan wajah pucat. Ratna mulai yakin, waktunya sudah dekat. Tumbal yang dimaksud makhluk itu adalah dirinya sendiri. Suatu malam, Ratna terbangun karena mendengar suara langkah kaki di kamar. Ia mengira Surya, tapi saat membuka mata, ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di sudut ruangan. Matanya merah menyala, menatap Ratna dengan tatapan lapar. Ardi yang tidur di sampingnya tiba-tiba menangis keras. Ratna memeluk anaknya erat, berteriak memanggil Surya. "Mas, tolong ada yang masuk kamar." Surya berlari masuk, tapi anehnya ia tidak tampak panik. Ia hanya menatap makhluk itu, lalu menutup pintu dengan cepat. Ratna terkejut. "Mas, kok malah nutup pintu? Buka, bantu aku." Namun Surya berdiri kaku, wajahnya dingin, seolah-olah sudah menyerah pada sesuatu. "Maafkan aku, Ratna. Aku nggak bisa ngelawan. Ini sudah waktunya." Ratna menjerit histeris. Makhluk itu perlahan mendekat. Langkahnya berat, napasnya terdengar menggeram. Dan sejak malam itu, hidup Ratna tidak pernah sama lagi. Malam itu udara Mojokerto begitu pekat. Angin berhenti bertiup, seakan seluruh desa menahan napas. Ratna masih berteriak histeris dari dalam kamar. Sosok hitam tinggi besar itu melangkah maju. Sementara Surya berdiri kaku di depan pintu, wajahnya datar, seperti orang yang sudah menyerahkan segalanya. "Mas, jangan biarin dia masuk. Tolong aku, Mas," jerit Ratna. Suaranya parau bercampur tangisan. Namun Surya hanya berbisik lirih, suaranya hampir tak terdengar. "Maafkan aku, Ratna, maafkan aku." Ratna semakin panik. Ia memeluk Ardi erat-erat. Anak kecil itu bergetar, wajahnya basah oleh air mata. "Ibu, aku takut, aku takut." Sosok hitam itu semakin dekat. Dari tubuhnya keluar bau busuk yang menusuk hidung, seperti bangkai hewan yang membusuk. Kedua matanya merah menyala, dan mulutnya yang penuh taring terbuka lebar. Ratna menjerit, mencoba meraih sesuatu untuk melawan. Tangannya menemukan sebuah botol minyak gosok di meja kecil. Dengan sisa keberanian, ia melemparkan botol itu ke arah makhluk tersebut. Botol pecah, isinya tumpah di lantai, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Makhluk itu hanya tertawa lirih. Suara tawanya membuat bulu kuduk merinding. Dalam hitungan detik, lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Ratna hanya bisa mendengar suara napas makhluk itu yang semakin dekat. Bercampur dengan tangisan Ardi, tiba-tiba Ratna merasa ada tangan kasar yang mencengkeram lengannya. Tangan itu dingin, keras, seperti tangan mayat. Ratna menjerit sekuat tenaga, namun suara jeritannya tenggelam dalam kegelapan. "Mas Surya, tolong aku." Tapi tidak ada jawaban. Surya sudah tidak ada di depan pintu. Entah kemana ia pergi. Ratna berusaha melepaskan diri, tapi tenaganya tidak sebanding. Ia terjatuh di lantai. Tubuhnya diseret ke sudut kamar. Ardi berlari mengejar sambil menangis keras. "Ibu, lepasin Ibu. Jangan ambil ibu." Namun anak sekecil itu tak bisa berbuat apa-apa.
Keesokan paginya rumah itu hening. Warga yang lewat depan rumah Surya mulai curiga. Biasanya Ratna sudah sibuk keluar untuk berjualan sayur. Tapi kali ini rumah terlihat sepi. Pintu depan tertutup rapat. Gorden jendela terpasang rapat. Tetangga sebelah, Bu Siti, mencoba memanggil. Ratna. Surya Ardi, Kok Sepitu, tidak ada jawaban. Hingga menjelang siang, Surya baru keluar. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah kurang tidur. Ia membawa ember penuh air. Entah untuk apa. Saat ditanya tetangga, Surya hanya menjawab singkat. Ratna lagi sakit, nggak jualan dulu. Namun sejak hari itu, Ratna benar-benar menghilang. Tidak ada yang melihatnya di pasar, tidak ada yang mendengar suaranya di rumah. Hanya Ardi yang kadang terlihat keluar rumah dengan wajah murung, matanya sembab karena sering menangis. Warga mulai curiga, jangan-jangan ada apa-apa sama Ratna, bisik mereka di warung kopi. Lawang hilangnya tiba-tiba gitu, padahal orangnya rajin, nggak pernah kabur-kaburan. Beberapa hari kemudian, tetangga mulai mencium bau aneh dari arah rumah Surya. Bau itu menyengat, menusuk hidung, mirip bangkai. Awalnya mereka mengira ada tikus mati atau ayam yang membusuk. Tapi lama-lama baunya semakin parah, sampai bikin mual. Bu Siti yang penasaran mencoba bertanya lagi. Mas Surya, itu kok baunya nggak enak ya dari rumahmu? Ada yang mati itu? Surya hanya menjawab dingin. Kucing mati, Bu. Sudah saya buang, nanti hilang sendiri baunya. Namun anehnya, bau itu tidak hilang, justru semakin hari semakin kuat. Terutama kalau malam, beberapa warga bahkan mulai menghindari lewat depan rumah. Surya karena tidak tahan mencium bau busuk yang keluar. Suatu sore, hujan turun deras. Seorang anak kecil yang bermain di belakang rumah Surya menemukan sesuatu di aliran selokan. Sebuah plastik hitam besar tersangkut di sana. Karena penasaran, ia membuka sedikit plastik itu dan seketika menjerit ketakutan. Di dalam plastik itu ada potongan tubuh manusia, tangan yang sudah membiru. Dengan jari-jari kaku, anak itu berlari sambil menangis, melaporkan pada orang-orang. Seketika warga geger, beberapa lelaki berani mendekat, membuka plastik itu lebih lebar. Bau busuk langsung menyengat, isi plastik bukan hanya tangan, tapi juga potongan kaki. Ya Allah, iki apa iki? Astagfirullah, wayalah, ini apa ini? Astagfirullah. Dalam sekejap, kabar menyebar. Polisi pun dipanggil. Malam itu polisi datang ke rumah Surya. Warga berkerumun di luar, hujan masih rintik-rintik. Mereka semua penasaran sekaligus ketakutan. Polisi mengetuk pintu, namun Surya tidak membuka. Akhirnya pintu didobrak. Begitu masuk, bau busuk semakin menyengat. Rumah itu gelap. Hanya ada lampu minyak yang menyala redup di meja di ruang tamu. Polisi menemukan jejak darah di lantai. Sudah mengering. Jejak itu mengarah ke dapur. Lalu ke kamar belakang. Ketika pintu kamar dibuka, warga yang ikut mengintip menutup mulut. Beberapa langsung muntah di dalam kamar. Ditemukan potongan tubuh Ratna yang dimasukkan ke beberapa karung plastik. Wajahnya hancur, tubuhnya terpotong-potong. Darah masih menempel di dinding kamar. Membentuk bercak-bercak gelap. Seisi rumah seakan membeku. Suasana mencekam. Hanya terdengar suara hujan deras di luar. Yang lebih mengejutkan, Surya tidak ada di rumah. Ia menghilang entah kemana. Ardi, anaknya, ditemukan bersembunyi di bawah meja. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh air mata. Ibu dipotong, Pak Polisi, ibu dipotong ayah, katanya lirih sebelum pingsan. Warga yang mendengar itu langsung histeris. Beberapa berteriak, ada yang menangis, ada yang beristighfar berkali-kali. Polisi mencoba menenangkan warga, lalu membawa jasad Ratna ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara Ardi dibawa ke rumah tetangga terdekat untuk ditenangkan. Sejak malam penemuan itu, rumah Surya menjadi angker. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekat. Bahkan polisi yang berjaga pun sering diganggu. Mereka mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah. Padahal jasad Ratna sudah dibawa. Kadang terlihat bayangan putih berjalan di lorong rumah, atau suara langkah kaki di dapur. Bahkan ada seorang polisi yang melihat potongan tubuh berjalan sendiri di lantai, lalu hilang begitu saja. Rumah itu resmi jadi rumah horor. Pertanyaan besar muncul. Kemana Surya pergi? Apakah benar ia yang memutilasi istrinya sendiri? Atau ada kekuatan gaib di balik itu semua? Yang jelas, Ratna sudah tewas mengenaskan. Namun kematiannya tidak membuat arwahnya tenang. Justru sejak itu, teror semakin menjadi-jadi. Beberapa warga bahkan bersumpah melihat Ratna berjalan di jalan desa tengah malam. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah. Ada pula yang mendengar suara lirih dari rumpun bambu belakang rumah. Tolong aku, tolong, potonganku cari tubuhku. Misteri mutilasi ini baru saja dimulai.
Malam itu Mojokerto seperti mati suri. Jalanan desa Sunyaragi sepi, hanya suara jangkrik yang saling bersahutan dari persawahan. Sesekali angin lewat membawa bau tanah basah. Tapi di rumah kosong yang jadi tempat kejadian perkara mutilasi itu, suasananya jauh lebih mencekam. Beberapa orang warga masih nekat nongkrong di pos ronda, meski wajah mereka jealous dipenuhi rasa takut. Mereka membicarakan kabar yang makin liar. Ada yang bilang arwah istri korban masih gentayangan. Ada yang bilang suara tangisan perempuan terdengar setiap jam 2 malam dari dalam rumah itu. Pak Rahmat, seorang bapak parubaya yang sejak dulu dipercaya sebagai sesepuh kampung, menatap kosong ke arah rumah itu. Aku ngomong, rumah itu jangan didekati. Arwahnya belum tenang. Dia meninggalnya nggak wajar. Apalagi dimutilasi, jelas jiwanya marah. Ucapnya pelan. Beberapa anak muda yang nongkrong sempat menertawakan, tapi dalam hati mereka tetap was-was. Sementara itu, polisi sebenarnya sudah memasang garis kuning dan menutup rumah itu. Tapi anehnya, setiap malam ada saja orang yang mengaku melihat bayangan perempuan keluar dari jendela, berdiri lalu menghilang. Malam itu, sekitar jam 1 lewat sedikit, Deni, seorang pemuda kampung yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kosong itu, sedang asyik main HP di kamarnya. Lampu kamarnya redup, hanya bohlam 5 watt yang menggantung di plafon. Awalnya semua normal, sampai tiba-tiba dia mencium bau anyir darah yang menyengat. Deni bingung, dia pikir mungkin ada tikus mati. Dia coba abaikan, tapi bau itu makin pekat. Bau opo iki? Kok kayak amis daging mentah, kumami. Deni bangkit, membuka jendela kamarnya yang menghadap ke rumah kosong itu. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Dari balik jendela rumah kosong, dia jelas melihat sesuatu. Ada sosok perempuan berambut panjang, baju putih compang-camping, wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap ke arahnya. Deni kaget, langsung mundur ke belakang sambil menutup jendela dengan keras. Jantungnya berdegup kencang, tapi sebelum dia bisa menenangkan diri, terdengar suara lirih dari luar jendela. Nihi, suara itu serak, berat, seakan berasal dari kerongkongan yang tercekik. Deni membeku, keringat dingin membasahi lehernya. Dia nekat menoleh lagi ke jendela, tapi kali ini yang dia lihat lebih parah. Wajah perempuan itu sudah tepat menempel di kaca jendelanya. Separuh wajahnya hancur, penuh luka sayatan, dan darah menetes nets dari lehernya. Deni menjerit kencang, membuat orang serumah terbangun. Ibunya masuk dengan panik. "Den, kenapa kamu?" Deni gemetar, menunjuk jendela. "Ma, ada perempuan. Wajahnya hancur, Ma." Ibunya buru-buru menutup gorden jendela dan memeluk anaknya. Tapi anehnya, saat ibunya melongok keluar, nggak ada apa-apa. Hanya pekarangan gelap dengan pohon mangga yang bergoyang tertiup angin. Sejak malam itu, Deni jadi sering sakit panas. Tubuhnya lemah, dan setiap kali tidur dia mengigau. Menyebut-nyebut nama Sari, nama istri yang jadi korban mutilasi itu. Kejadian aneh bukan hanya menimpa Deni. 2 hari kemudian, giliran Pak RT yang rumahnya agak jauh dari tempat kejadian perkara. Malam itu, sekitar jam 3 pagi, dia bangun karena mendengar suara orang menangis dari teras rumahnya. Pelan-pelan dia buka pintu, berharap mungkin ada warga yang datang minta tolong. Tapi yang dia lihat malah bikin darahnya beku. Ada potongan tubuh perempuan seperti tangan yang penuh darah tergeletak di depan pintu rumahnya. Pak RT panik, hampir pingsan. Dia buru-buru masuk. Tapi saat dipanggil istrinya untuk melihat lagi, potongan tubuh itu sudah hilang. Hanya ada genangan darah tipis yang lama-lama meresap ke lantai. Besoknya, warga geger. Cerita makin heboh. Ada yang bersumpah melihat potongan kepala mengapung di sumur dekat rumah. Ada juga yang mengaku mendengar suara orang menggergaji tulang di tengah malam. Desa itu berubah mencekam. Banyak warga pindah tidur ke rumah saudara. Ada juga yang memilih berjaga di masjid karena nggak sanggup menghadapi teror itu sendirian. Suasana makin kacau setelah seorang pemuda bernama Tono ditemukan jatuh pingsan di jalan setapak dekat rumah kosong. Katanya dia habis melihat sosok perempuan berjalan tanpa kepala. Membawa gergaji berlumuran darah, Tono dilarikan ke puskesmas. Tapi sampai beberapa hari kemudian dia masih belum bisa bicara lancar. Setiap ditanya, dia hanya terbata-bata sambil gemetar. Kepalanya hilang, darah di mana-mana. Polisi sebenarnya sempat mencoba menenangkan warga. Bilang kalau itu hanya halusinasi karena warga terlalu takut. Tapi beberapa anggota polisi yang jaga malam di rumah kosong itu juga mengalami kejadian ganjil. Salah satu polisi bercerita, saat dia patroli jam 2 malam, dia melihat ada perempuan duduk di ruang tamu rumah kosong itu. Rambutnya panjang, bajunya putih, tapi wajahnya gelap tertutup bayangan. Polisi itu mengira mungkin ada warga yang nekat masuk. Tapi saat disenter, perempuan itu menghilang begitu saja.
Sejak saat itu, polisi pun enggan jaga terlalu lama di tempat kejadian perkara. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Hujan turun deras, angin berhembus kencang, suara petir sesekali menggelegar. Warga yang masih tersisa di rumah masing-masing hanya bisa berdiam diri, menutup pintu ropet-ropet. Tapi sekitar jam 12 malam, terdengar suara aneh dari rumah kosong itu. Suara seperti gergaji besi yang diseret, kadang berhenti lalu terdengar suara cekikikan perempuan. Suara itu bergema sampai ke rumah Rama sekitar Pak Rahmat yang diam di rumahnya menutup telinga. Tapi suara itu tetap jelas. Ya Allah, arwahnya makin marah, ucapnya lirih. Sementara itu, Dini yang masih sakit demam tiba-tiba menjerit dari kamarnya. Dia berteriak-teriak, "Sari, jangan dekati aku. Aku bukan suaminya. Aku bukan dia." Ibunya panik, memeluk anaknya. Tapi Deni malah makin histeris. Dan anehnya, pada waktu yang hampir sama, beberapa warga lain juga mendengar suara langkah kaki basah. Seakan ada orang berjalan sambil meneteskan darah. Suara itu terdengar jelas di teras rumah mereka masing-masing. Malam itu jadi malam paling mencekam sepanjang sejarah desa itu. Warga akhirnya sepakat, ini bukan lagi sekadar kejadian aneh. Arwah korban mutilasi jeles-jeles gentayangan, mencari keadilan, mencari seseorang, atau mungkin mencari potongan tubuhnya yang hilang. Namun, yang paling bikin semua orang ketakutan adalah kabar baru dari kepolisian. Dari hasil penyelidikan forensik, ternyata beberapa potongan tubuh korban masih belum ditemukan. Artinya, ada bagian tubuh yang hilang entah kemana. Dan besar kemungkinan, itulah yang membuat arwahnya terus berkeliaran, menuntut dan meneror siapa saja yang berani mendekati rumah itu. Malam-malam berikutnya, desa Sunyaragi bener-bener terasa seperti kampung mati. Hampir semua rumah kosong ditinggalkan penghuninya. Hanya beberapa orang tua yang bertahan karena nggak punya pilihan. Tapi mereka tahu, teror belum berakhir. Boken Sialuala baru saja dimulai. Karena setiap kali lewat tengah malam, selalu terdengar suara lirih memanggil-manggil. "Nih, mana tubuhku? Mana kepalaku?" Malam-malam penuh teror di desa Sunyaragi sudah berlangsung hampir 2 minggu. Warga makin resah, sebagian besar memilih meninggalkan rumah. Ada yang pindah sementara ke rumah saudara. Ada juga yang memilih tidur berdesakan di masjid karena merasa lebih aman kalau rame-rame. Namun ada satu hal yang terus menghantui pikiran warga. Siapa sebenarnya pelaku mutilasi sadis itu? Polisi memang sudah menyebut ada dugaan kuat suaminya, Bagus, terlibat. Tapi pria itu tiba-tiba menghilang begitu saja setelah mayat istrinya ditemukan. Sebagian warga percaya Bagus kabur, tapi ada juga yang yakin Bagus ikut mati dan arwahnya tidak tenang. Suasana makin mencekam ketika kabar terbaru beredar. Ternyata ada saksi yang melihat sesuatu pada malam kejadian. Pak Rahmat, yang dikenal sebagai sesepuh kampung, akhirnya mengumpulkan beberapa warga di langgar kecil dekat rumahnya. Malam itu suasana dingin. Hujan baru saja reda. Bau tanah basah masih menyengat. Lampu petromak menyala redup di tengah ruangan. "Saudara-saudara, aku ora aiso menenai. Ana sing tak delok malam kejadian iku," kata Pak Rahmat dengan suara parau. Semua warga yang hadir langsung diam. "Suasana tegang aku delok Bagus malam iku. Jam sekitar 12 lewat. Dia bawa karung besar, diseret dari rumahnya. Aku pikir waktu itu cuma karung beras, tapi dari cara jalannya, karung itu berat banget. Aku sempat curiga. Tapi ora berani mendekat esoknya." Kabar mutilasi istrinya nyebar. Suasana makin hening. Beberapa warga saling pandang dengan wajah pucat. "Jadi, bener Bagus sing mateni bojone?" tanya salah satu warga. Pak Rahmat menarik napas panjang. "Aku rawani ngomong sembarangan, tapi aku yakin karung itu berisi sesuatu yang penting. Mungkin potongan tubuh istrinya." Warga bergidik ngeri. Bayangan karung penuh potongan tubuh manusia membuat perut mereka mual. Sementara itu, polisi yang juga mendengar pengakuan Pak Rahmat mulai bergerak. Mereka menelusuri daerah sekitar rumah korban, terutama sawah dan sungai kecil di belakang desa. Tapi hasilnya nihil. Tak ada potongan tubuh yang ditemukan. Yang bikin makin aneh, anjing pelacak yang dibawa ke tempat kejadian perkara sempat menyalak keras ke arah sebuah pohon bambu tua di tepi sungai. Tapi saat digali, yang ditemukan hanya kain putih berlumuran darah yang sudah kering. Polisi kebingungan, warga makin ketakutan. Malam berikutnya, teror kembali datang. Kali ini menimpa keluarga Pak Rahmat sendiri. Sekitar jam 2 pagi, Pak Rahmat terbangun karena mendengar suara gaduh di ruang depan rumahnya. Seperti ada orang menyeret sesuatu yang berat. Dengan langkah pelan, ia mendekat sambil membawa senter. Saat sinar senter diarahkan, darahnya langsung membeku. Di ruang depan itu, jelas terlihat sosok perempuan berambut panjang duduk di lantai. Bajunya putih tapi penuh bercak darah.
Tangannya sibuk menjahit sesuatu dan yang dijahitnya adalah potongan tubuh manusia yang sudah sobek-sobek, Pak. Rahmat hampir pingsan. Ia mundur pelan-pelan. Tapi lantai kayu rumahnya berderit. Sosok itu berhenti menjahit, lalu menoleh ke arahnya. Wajahnya setengah hancur, matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum lebar. "Manap, Kapeluk." Suaranya berat, bergema, seakan keluar dari perut, bukan dari tenggorokan. Pak Rahmat langsung jatuh tersungkur sambil membaca ayat-ayat suci. Istrinya yang terbangun ikut menjerit. Dan ketika mereka menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Namun di lantai rumahnya, masih ada noda darah yang menempel dan bau amis yang menusuk hidung. Besoknya, kabar kejadian di rumah Pak Rahmat menyebar cepat. Warga makin yakin kalau arwah korban memang belum tenang. Tapi yang bikin mereka heran, kenapa arwah itu terus mendatangi orang-orang tertentu saja? Ada yang bilang mungkin korban sedang mencari orang yang tahu kebenaran. Dan benar saja, beberapa hari kemudian terungkap fakta mengejutkan. Polisi akhirnya berhasil menangkap Bagus di sebuah terminal bus di Surabaya. Pria itu terlihat lusuh, wajahnya penuh keringat, dan tangannya bergetar saat digelandang ke kantor polisi. Awalnya Bagus menolak bicara, tapi setelah diinterogasi berjam-jam, ia akhirnya buka mulut. Dengan suara serak, ia mengakui perbuatannya. "Iya, saya yang bunuh istri saya. Saya mutilasi dia. Tapi bukan saya yang mulai. Saya cuma ikut perintah." Polisi bingung. "Perintah siapa?" Bagus menunduk, matanya kosong. "Perintah suara itu. Perintah dari makhluk yang selalu datang tiap malam. Saya nggak bisa tidur. Saya diganggu terus. Dia bilang kalau saya nggak lakukan, saya yang bakal mati. Jadi saya lakukan. Saya potong tubuh istri saya." Semua polisi yang mendengar langsung merinding. Bagus menangis histeris sambil berulang kali memukul kepalanya sendiri. Aku salah. Tapi tubuhnya belum lengkap. Masih ada yang hilang. Dia masih nyari. Dia bakal balas dendam ke semuanya." Bagus lalu jatuh pingsan. Tubuhnya kejang-kejang. Kabar pengakuan Bagus menyebar ke warga desa. Bukannya lega, mereka malah makin takut. Karena dari pengakuannya, potongan tubuh korban memang belum ditemukan semua. Itu menjelaskan kenapa arwahnya terus gentayangan, mencari, menuntut, dan meneror siapa saja yang berhubungan dengan kejadian itu. Sejak malam itu, suara tangisan perempuan makin sering terdengar dari rumah kosong. Bahkan beberapa warga yang nekat lewat mengaku melihat sosok perempuan berjalan pincang sambil menyeret kakinya yang terlepas di jalanan yang becek. Jejak darah selalu muncul lalu menghilang begitu saja. Polisi sempat berusaha menenangkan warga dengan janji akan mencari potongan tubuh yang hilang. Tapi pencarian itu selalu berakhir buntu. Salah satu polisi yang ikut menggali di kebun bambu mendadak kesurupan. Polisi itu tiba-tiba berbicara dengan suara berat, "Perempuan bukan di sini. Kalian gak akan pernah menemukannya. Karena tubuhku terpecah di dua dunia." Begitu sadar, polisi itu langsung pingsan. Warga desa benar-benar putus asa. Mereka merasa dihantui dari dua arah. Pelaku manusia yang sudah mengaku dan arwah korban yang belum tenang. Bahkan Pak Rahmat yang biasanya jadi tempat warga bertanya, ikut ketakutan. Ia sampai berkata, "Iki ora mung perkara pembunuhan. Iki wis ana campur tangan makhluk gaib. Arwah korban dicekel, diputer-puter, dudu arwah tenang. Iki bakal tambah parah yen ora ditangani." Dan memang, malam-malam setelah itu, teror makin menjadi-jadi. Lampu rumah warga sering padam mendadak. Suara gergaji terdengar sampai jauh. Dan ada yang bersumpah melihat kepala perempuan tergeletak di jalan, lalu lenyap seketika. Desa Sunyaragi seperti masuk ke dalam lingkaran kutukan. Dan semua orang tahu, selama potongan tubuh korban belum ditemukan, arwah itu takkan pernah berhenti. Setelah pengakuan Bagus yang bikin geger itu, bukannya keadaan reda, justru desa Sunyaragi makin diliputi rasa takut. Warga sudah nggak berani lagi keluar malam. Bahkan yang biasanya ronda pun memilih tidur di rumah. Meski resikonya dihantui mimpi buruk, Bagus memang sudah ditahan polisi. Tapi kata-katanya terus terngiang-ngiang di telinga warga. Tubuhnya belum lengkap. Dia masih nyari. Dia bakal balas dendam ke semuanya. Ucapan itu terbukti benar. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh makin parah. Suatu malam, sekitar jam 1, keluarga Bu Siti mendengar suara ketukan keras di pintu depan rumahnya. Awalnya mereka mengira ada tetangga yang minta bantuan. Tapi begitu dibuka, pintu itu langsung terhempas oleh angin dingin, dan di depan rumah mereka tergeletak potongan tangan manusia, masih segar, meneteskan darah. Bu Siti pingsan seketika. Suaminya buru-buru menutup pintu rapat-rapat. Sot pagi tiba, potongan itu sudah hilang, nggak ada jejak sama sekali. Bahkan bekas darah pun lenyap. Besoknya, warga heboh lagi. Katanya Pak RW mendengar suara gergaji dari kamar mandinya. Saat dicek,
Lantainya penuh genangan darah, padahal tak ada satupun orang yang terluka di rumahnya. Ini kutukan, Mas. Arwahnya dendam, dia nyari potongan tubuhnya, kata Pak Rahmat dengan wajah murung saat berkumpul di pos ronda yang kini sepi. Beberapa pemuda yang dulu suka menertawakan cerita hantu kini gak berani bicara banyak. Mereka pun mulai percaya desa ini sedang diselimuti sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kriminal biasa. Sementara itu, Bagus yang ditahan di kantor polisi Mojokerto juga gak bisa diam. Ia sering menjerit di dalam sel. Polisi yang jaga sampai merinding tiap kali dengar suaranya. "Jangan dekati aku! Jangan! Aku udah nurut! Aku udah potong dia! Kenapa kau masih ngikuti Iin?" teriak Bagus sambil menghantamkan kepalanya ke jeruji besi. Suatu malam, ia bahkan ditemukan pingsan dengan wajah penuh cakaran. Saat sadar, Bagus hanya bisa gemetar dan berkata lirih, "Dia datang, dia bawa kepalanya." Tapi kepalanya salah, bukan miliknya, dia masih nyari. Polisi yang mendengar itu langsung pucat pasi. Bahkan beberapa dari mereka memilih mundur dari kasus ini dengan alasan sakit. Di desa, teror makin terasa nyata. Denny, pemuda yang dulu pertama kali diganggu arwah korban, makin parah kondisinya. Ia sering kerasukan. Suaranya berubah menjadi suara perempuan yang serak, penuh dendam. Saat kerasukan ia sering bilang, "Kepalaku, tubuhku, kembalikan, atau semua kalian kubawa mati." Ibunya sampai nggak sanggup lagi menjaga. Akhirnya mereka memanggil seorang kiai dari Jombang, Kiai Hashim, untuk membantu. Kedatangan Kiai Hashim memberi sedikit harapan. Beliau datang malam itu ditemani dua santri. Dengan tenang, ia memasuki rumah Denny yang sudah dipenuhi bau amis menyengat. Begitu Kiai mulai membaca ayat suci, Denny langsung menjerit. Suaranya berubah jadi suara perempuan. Matanya melotot merah, bibirnya menyeringai. "Kau pikir ayatmu bisa hentikan aku? Tubuhku masih tercerai-berai. Aku dandem." Kiai Hashim terus membaca. Meski suaranya harus melawan jeritan keras itu, beberapa kali Denny terhempas ke lantai. Tubuhnya kejang, lalu bangkit lagi dengan gerakan aneh, seperti tulang-tulangnya mau patah. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, Denny jatuh pingsan. Suasana rumah sunyi, hanya suara napas warga yang gemetar. Kiai Hashim menatap mereka semua, wajahnya serius. Ini bukan arwah biasa. Dia dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Tubuhnya dimutilasi. Arwah seperti itu nggak bisa tenang. Dia jadi gentayangan, marah dan menuntut. Satu-satunya cara adalah menemukan semua potongan tubuhnya dan menguburnya dengan layak. Semua warga terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti vonis. Artinya, sebelum potongan tubuh itu lengkap, teror akan terus berlanjut. Keesokan harinya, warga dan polisi melakukan pencarian besar-besaran lagi. Mereka menyisir sawah, sungai, kebun, bahkan septic tank di beberapa rumah kosong. Tapi hasilnya tetap nihil. Namun ada hal aneh. Seorang warga bernama Wokarto mengaku sempat bermimpi didatangi perempuan berwajah pucat. Dalam mimpinya, perempuan itu menunjuk ke sebuah sumur tua di pinggir hutan bambu, sambil berbisik lirih. "Di sana, kakiku." Besoknya, warga bersama polisi pergi ke sumur tua itu. Dan benar saja, saat digali, mereka menemukan sepotong tulang manusia yang masih terbungkus kain. Dari hasil forensik, itu memang bagian tubuh korban mutilasi. Warga geger, sebagian menangis. Sebagian lagi makin yakin kalau arwah korban benar-benar menunjukkan jalan. Malamnya, desa terasa sedikit lebih tenang. Suara tangisan yang biasanya terdengar dari rumah kosong sempat menghilang. Tapi ketenangan itu nggak berlangsung lama. Sekitar jam 3 pagi, kembali terdengar suara cekikikan perempuan. Kali ini lebih dekat, seakan datang dari dalam rumah warga. Pak Rahmat yang tengah duduk di ruang tamu mendadak melihat sesuatu di depan matanya. Dari dupernia, muncul sosok perempuan tanpa kaki, berjalan merangkak, wajahnya penuh darah. Matanya kosong tapi menatap tajam. "Mana tanggangku? Mana tubuhku?" katanya dengan suara berat. Pak Rahmat terperanjat, tubuhnya lemas. Ia buru-buru membaca doa, tapi sosok itu mendekat, makin lama makin dekat, sampai akhirnya menghilang tepat di depan kakinya. Setelah kejadian itu, Pak Rahmat jatuh sakit keras. Warga semakin yakin, ini memang kutukan. Arwah korban tidak hanya menuntut tubuhnya yang hilang, tapi juga menebar teror agar semua orang ikut merasakan penderitaannya. Beberapa dukun dari luar desa mulai berdatangan, diminta tolong oleh warga yang ketakutan. Tapi anehnya, setiap kali mereka mencoba ritual, selalu gagal. Ada yang malah muntah darah, ada yang pingsan, bahkan ada yang tiba-tiba meninggal mendadak sebelum ritual dimulai. Kiai Hashim akhirnya berkata, "Ini bukan urusan dukun, ini urusan kita semua. Korban harus dimakamkan dengan lengkap."
Sampai itu terjadi, arwahnya akan terus menuntut. Hari-hari berlalu, tapi potongan tubuh yang lain tetap belum ditemukan. Warga semakin stres, desa semakin sepi. Anak-anak dikirim ke rumah kerabat di luar kota, sekolah jadi kosong, dan jalanan desa selalu lengang begitu matahari terbenam. Namun yang paling menyeramkan adalah kejadian di malam. Jumat berikutnya, hujan deras turun sejak sore. Malam itu, suara gergaji terdengar lagi dari rumah kosong. Kali ini lebih keras, lebih nyata, sampai membuat beberapa warga terbangun. Beberapa orang yang nekat mengintip dari balik jendela melihat pemandangan mengerikan. Di dalam rumah itu, ada sosok perempuan duduk bersila. Di depannya, ada potongan tubuh manusia yang berserakan. Dengan gergaji berlumuran darah, ia perlahan menyatukan potenggen-potenggen itu sambil tersenyum menyeramkan. Warga yang melihat langsung berlari terbirit-birit. Sebagian jatuh pingsan. Dan sejak malam itu, teror bukan hanya berupa suara atau bayangan. Sosok itu mulai benar-benar menampakkan diri di rumah-rumah warga. Kadang muncul di cermin kamar mandi, kadang berdiri di dapur tengah malam, kadang duduk di teras sambil memanggil nama-nama tertentu. Kutukan itu kini sudah menyelimuti seluruh desa, dan semua orang tahu, jika potongan tubuh itu tidak ditemukan semua, maka arwah korban akan terus menuntut. Bahkan mungkin, dia akan menyeret nyawa warga satu persatu. Rumah tua di Mojokerto itu kini berdiri seperti bangkai hidup. Cat dindingnya sudah mengelupas, kaca jendela sebagian pecah, dan pekarangan penuh rumput liar yang menjulang tinggi. Tapi meskipun kelihatan kosong, orang-orang desa tahu persis kalau rumah itu bukan sekadar bangunan kosong biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding setiap kali orang lewat malam-malam. Sejak peristiwa mutilasi itu, warga sekitar nggak pernah bisa tenang. Mayat istri Pak Darto memang sudah lama ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tapi arwahnya jelas belum tenang. Apalagi potongan tubuhnya katanya nggak semuanya berhasil ditemukan. Ada bagian yang sampai sekarang nggak jelas keberadaannya. Suatu malam, sekitar pukul 11 malam, beberapa anak muda nekat bikin konten YouTube horor di sana. Mereka datang berempat, bawa kamera, senter, dan peralatan seadanya. Awalnya mereka cuma mau bikin video menyusuri rumah angker Mojokerto, tapi niat mereka berubah jadi bumerang. Begitu masuk halaman rumah, hawa dingin langsung menusuk tulang. Angin malam seolah membawa bisikan samar. Salah satu dari mereka, Bima, mulai merasa nggak enak. Gue merinding nih, kayak ada yang ngikutin, bisiknya pelan. Yang lain cuman ketawa, mengira Bima lebay. Tapi pas kamera diarahkan ke jendela yang pecah, jelas banget ada bayangan putih berdiri di baliknya. Rambut panjang, wajah pucat, matanya melotot. Mereka semua terdiam. Satu-satunya cewek di kelompok itu langsung nangis ketakutan. "Udah, cabut aja, gue nggak mau lanjut," teriaknya sambil mundur. Tapi anehnya, pintu pagar yang tadi terbuka lebar, tiba-tiba menutup sendiri dengan suara dentuman keras. Sambil panik, mereka terjebak di dalam halaman rumah itu. Dari arah ruang tamu terdengar suara perempuan menangis. Isaknya lirih, tapi lama-lama makin keras, kayak orang kesakitan. Bima memberanikan diri menyorot ke dalam lewat kaca jendela, dan disitulah mereka melihatnya. Sosok wanita dengan tubuh setengah hancur. Separuh wajahnya remuk, tangannya buntung, berdiri sambil menatap mereka. Sontak mereka semua jerit histeris. Salah satu kamera jatuh, dan merekam kaki sosok itu yang menyeret darah. Padahal lantai terlihat kering. Mereka langsung lari ke arah pagar, mencoba memanjat keluar. Tapi setiap kali naik, tubuh mereka seolah ditarik ke bawah oleh tenggen-tenggen tak kasat mata di luar pagar. Ada warga yang kebetulan lewat naik motor. Warga itu berhenti karena mendengar teriakan minta tolong. Tapi yang bikin merinding, dari luar pagar, rumah itu tampak gelap dan sunyi. Nggak ada tanda siapapun di dalam. Padahal jelas-jelas anak-anak muda itu lagi histeris di dalamnya. Besok paginya, warga geger. Motor-motor anak muda itu masih terparkir di depan rumah. Tapi mereka berempat hilang tanpa jejak. Kamera yang jatuh ditemukan di teras, tapi isinya bikin semua orang ketakutan. Rekaman terakhir menunjukkan wajah salah satu dari mereka berubah ketakutan luar biasa. Lalu tiba-tiba ada tangan pucat yang muncul dari belakang dan menutup lensa kamera. Setelah itu layar gelap. Sejak kejadian itu, makin banyak orang yakin kalau arwah istri Pak Darto memang menuntut. Ia nggak bisa pergi sebelum potongan tubuhnya lengkap, atau sebelum ada orang yang menggantikan tumbalnya. Cerita ini bikin desa makin dihantui rasa takut. Bahkan lewat siang bolong pun, banyak orang memilih memutar jalan daripada harus melewati rumah itu. Yang bikin makin aneh, tiap malam Jumat Kliwon, warga sering melihat bayangan perempuan berjalan di jalan desa sambil membawa sesuatu yang mirip kantong plastik hitam besar. Kantong itu meneteskan cairan merah seperti darah, dan baunya busuk menyengat.
kalau ada yang nekat mendekat, sosok itu langsung hilang begitu saja, menyisakan bau amis yang bikin mual. Sampai sekarang, rumah itu masih kosong. Nggak ada yang berani nempatin, meski berkali-kali ditawar murah. Katanya ada keluarga yang pernah coba pindah ke sana, tapi baru seminggu udah kabur. Mereka nggak tahan dengan suara langkah kaki tengah malam, pintu kamar yang terbuka sendiri, dan sosok wanita tanpa tangan yang suka duduk di pojokan dapur sambil menatap kosong. Dan misterinya belum berhenti. Ada kabar kalau potongan tubuh terakhir istri Pak Darto belum pernah ditemukan. Beberapa warga percaya bagian itu sengaja disembunyikan suaminya untuk melengkapi perjanjian dengan makhluk gaib. Entah benar atau tidak, yang jelas setiap tahun selalu ada orang yang hilang misterius di sekitar desa itu. Arwah istri Pak Darto seolah terus berkeliaran, mencari pengganti dirinya. Suara tangisan, bau amis, penampakan seram, bahkan teror ke orang-orang yang nekat mendekat rumah itu masih terjadi sampai detik ini. Mojokerto akhirnya punya cerita angker yang gak pernah hilang dari ingatan warganya. Bukan sekadar kisah kriminal, tapi sudah jadi legenda horor yang bikin orang luar pun penasaran. Dan mungkin saat kamu baca cerita ini, arwah itu sedang mengintip dari balik bahumu, menunggu kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Itulah kisah mencekam, kisah misteri mutilasi istri di Mojokerto, Jawa Timur. Dari awal sampai akhir, kita bisa melihat betapa nafsu duniawi dan keserakahan bisa membawa manusia ke jalan yang salah. Dan yang lebih menyeramkan, ketika perjanjian gelap dilakukan, maka nyawa manusia bisa jadi taruhannya. Pesan dari cerita ini sederhana, jangan pernah koba-koba mendekati hal-hal berbau pesugihan atau perjanjian gaib. Sekali terikat, maka keluarnya hanya dengan kematian. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.